palpasi. Kalau memang tadi inspeksinya kita sudah lihat ada odem, infeksi ada odem, karena kesleo juga bengkak, peningkatan cairan juga bengkak. Cuma bedanya bengkaknya adalah yang satu bengkak karena peningkatan cairan di interstisial antar sel, yang satu lagi bisa juga bengkak karena perdarahan. Orang kesleo patah itu kan juga bengkak. Nah, bengkaknya kalau cairan, kalau ditekan itu tidak balik. Namanya pitting odem. Pitting. Pitting. Ya. Yang kakinya 8 itu loh, sama ada capitnya. Pitting odem. Kayaknya kalau tempat tidurnya digeser biar sana ada isinya enak kan ya. Odem. Ya, pitting odem. Pitting odem itu kalau dia itu odem saja, maka dia akan kembali dengan lambat. Oke, akan kembali dengan lambat. Kalau masuk dalam pitting odem, berarti dia akan kembali kurang lebih sekitar setengah menit. Lama, tekan, dilepas, enggak balik-balik, pelan saja. Kalau odemnya dari kaki sampai mata odem semua, namanya odem anasarka. Jadi pasien jantung bisa odem saja di mata, bisa hanya odem di kaki saja. Kalau odem semua, berarti kondisinya sudah semakin parah. Odem anasarka, bukan hanya dekom kanan atau dekom kiri, tapi dekom kanan kiri sudah kena semua. Berarti maksudnya CHF. Jadi orang itu sakit jantung bisa salah satu, odem kiri saja, gagal jantung kiri, jantung kanan saja, atau jantung kanan dan kiri, namanya sudah CHF, gagal jantung. Ya, congestive heart failure. Jadi kalau sudah kanan kiri sudah CHF. Oke. Warna pucat pada jari tangan. Sekarang kita mulai palpasi untuk mengetes apakah jantung memompa dengan baik, kuat, alirannya sampai ujung. Kita tes dengan namanya CTR, capillary CRT, capillary refill time, ya. Nah, kayak gini. CRT, capillary refill. Ditekan, ya, ditekan, semua bisa. Warnanya itu akan pucat, ya, warnanya itu akan pucat tuh, putih, ya, semuanya. Kemudian dilepas. 1, 2, 3. Betasnya 3 detik. Harus kembali merah jambu. Ditekan, warnanya pucat, dilepas. 1, 2, 3. Kalau lebih dari 3 detik, berarti CRT memanjang. Kalau kurang dari 3 detik, berarti CRT normal. Jadi Anda nulis tinggal CRT 1 atau CRT 2 detik kayak begitu. Kenapa memanjang? Karena pompa jantung tidak cukup sampai ke bagian ujung perifer. Itu untuk pemeriksaan kerja jantung. Jadi orang-orang yang gagal jantung, lemah jantung, CRT-nya memanjang. Silakan dites di jari masing-masing. Tak hitung ke nek ngono. Detik itu kan 1, 2, 3. Kalau orangnya itu CRT-nya lambat, biasanya orangnya itu gampang lemes, petan, berkunang-kunang, berduduk menyap, gliur gitu. Ya, berkunang-kunang. Oke. Palpasi, kemudian palpasi pada
Jantung, saudara, kalau di paru, pemeriksaan paru nanti orang lain bukan Pak Eko, kita mengenal adanya vokal fremitus, yaitu getaran oleh karena adanya suara yang ditimbulkan oleh pasien. Vokal fremitus itu kanan dan kiri sama, karena kanan kiri sama-sama ada paru. Cuma kalau kita menyentuhnya pada dada kiri, maka di atas jantung menekannya, maka kita akan merasakan vokal fremitus menurun jadi lebih tinggi yang kanan. Makanya kalau vokal fremitus harus bandingkan kanan dan kiri. Ya, sebutkan 353. 353. Yuk, 353. yuk, 353. yuk, 353. yuk, 353. yuk, 353. yuk, 353. yuk. 353. Ya. Pada daerah sini ini suara hantaran yang diraba oleh pemeriksa itu menurun karena apa? Jantung tidak ikut bergetar karena jantung bukan jaringan yang longgar. Kan padat kemarin Pak Eko bilang. Meskipun jantung berongga tapi tidak pernah benar-benar kosong. Selalu mengeluarkan isi dan akan terisi lagi. Selalu mengeluarkan isi, jadi selalu dia itu padat. Nah, yang bergaung pasti yang paru. Gitu. Nah, kalau ada cairannya, ada cairan misalnya yang namanya efusi pleura, maka hantarannya semakin teredam lagi, tidak terasa oleh tangan. Dikunci, kedorong-dorong. Nah, oke. Palpasi untuk jantung. Kemudian untuk jantung yang dipalpasi tidak begitu banyak. Kemudian palpasi pada nadi yang mudah ditemukan. Radialis, bisa juga branchialis. Ya. Kalau meraba nadi radialis ya diukur pakai detik, ya, jam menit itu, jam detik. Jadi sebaiknya jamnya ada detiknya. Terus kemudian dihitung selama 1 menit. Yang kedua dihitung iramanya. Jadi jangan hanya sekedar menghitung jumlah, tapi juga merasakan apakah datangnya itu berirama. Dek, 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 dek. Itu reguler. Dek, 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 dek. Itu irreguler. Irama. Yang ketiga kekuatan atau yang kita sebut sebagai isi volume. Anda bisa merasakan dorongannya deg deg deg, terasa dengan mudah, terasa dengan jelas. Anda bisa membedakan nadi perempuan dengan nadi laki-laki, orang yang banyak bergerak dan olahraga dengan orang yang banyak WA-an. Ya. Orang banyak WA-an, tangan kanan pasti akan nggak ada hubungannya sih. Akan lebih kuat dibanding tangan kiri yang jarang WA-an. Enggak, artinya memang ini berkaitan dengan kerja jantung. Jadi nadinya perempuan dengan nadinya laki-laki, yang kiri lebih lambat ini. Kalau dihitung jumlahnya yang perempuan mungkin di bawah 70 atau mungkin 74. Yang kanan ini 80-an ini. Kono wedi to diperiksa kayak gini, ditontoni wong akeh. Dredeg, Pak. Oh, dredeg. Banter. Ya. Mengukur nadi. Terus kemudian mengukur nadi, saudara, jantung itu memiliki proyeksi di dada. Memiliki proyeksi di dada. Tipe-tipe orang karena dada itu macam-macam. Ada yang letak puting tempatnya tinggi, tapi ada juga yang letak puting tempatnya rendah. Berbeda, yang penting tidak berkaitan dengan fungsi fisiologis. Nah, saudara, jantung itu dimulai di sela iga kedua. Ingat, sela iga kedua. Ini adalah tulang klavikula. Ya, klavikula. Di bawah tulang klavikula itu adalah kosta 1. Jadi kalau kita itu nyari tulang iga 1 itu ya enggak nemu-nemu. Karena ketutupan sama klavikula.
Jadi ketemunya kosta 1. Nah, kosta 1 kemudian kosta 1 di bawahnya adalah interkosta. Saudara, kosta itu bentuknya kalau yang atas itu seperti kurungan burung, kurungan ayam. Dia itu melengkungnya itu kayak gini. Jangan Anda bayangkan terus, oh Rene, kaya wong kerian itu enggak. Jadi dia kayak gitu. Kosta 1. Nah, jadi dia itu melengkung ke atas. Nah, di selanya itu ada interkosta pertama. Nah, ini namanya interkosta. Interkosta. Oke. Nah, jantung dimulai dari interkosta kedua. Karena jantung bentuknya kerucut segitiga tapi terbalik, maka yang di atas adalah basis. Dasarnya jantung kalau kerucut tumpeng itu kan dasarnya di bawah, pucuknya yang dulu. Kalau jantung dibalik, pucuknya yang di bawah, dasarnya yang di atas. Jadi ini interkosta 1 di bawah clavicula. Ya, kemudian ada satu lagi tulang iga namanya kosta kedua. Terus kemudian ada interkosta kedua. Nah, ini jantung dimulai. Ya, jantung dimulai. Saya kasih titik saja, silang saja. Disinilah tinggi jantung pertama dimulai. Terus kemudian puncak jantung itu ada di garis mid clavicula. Mid clavicula. Jadi di dada itu ada garis imajiner yang enggak ada garisnya. Yang pertama garis tengah membelah tulang iga. Namanya mid sternal. Ya. Untung yang diperiksa masih muda. Ya tapi ya sama dengan dulu waktu umur. Kalau saya dibuka ya terus jur banyak pohon kelapanya di sini. Ada bulu dadanya maksudnya. Saya udah bulu dadanan sejak SMA soalnya. Nah, karena bapak saya juga punya bulu dada. Nah, ini garis mid sternal. Di samping, nah ini adalah lebarnya tulang iga. Nah ini di Anda bisa raba. Kenapa disebut sternal? Karena bentuknya seperti pedang. Ini adalah parasternal. Sternal, parasternal. Ini angka 1, ini angka 2. Kemudian ada garis imajiner. Yang ketiga adalah mid clavicula. Ini adalah clavicula, tulang bahu, diambil tengahnya. Ini adalah mid clav. Ya. MCL, mid clav line. Kemudian ada ketiak. Depan kita sebut garis mid, garis aksila anterior. 4. Oke. Di tengah ketiak ada garis mid aksilar line 5. Di belakang sini itu ada garis aksila posterior. Kalau ini anterior, di belakang sana ada posterior. Di punggung kalau diperiksa di punggung
Aku ngrep tubuh kok nyekel buku aku ketoke dudu cah STM sing nyelip buku ning kene. STM kan kok nyelip buku ning kene siji tok ya. Bariku nongkrong ning warung kopi ning alun-alun. Itu ada juga mid scapula. Dan paling belakang garis mid vertebral, tulang belakang. Ya, di belakang tapi ya posisinya. Oke. Posisi jantung tertinggi adalah di interkosta kedua. Posisi jantung normal terbawah puncaknya ada di garis mid clavikula setinggi atau sejajar setinggi dengan interkosta lima. Ini kan 1 interkosta, tulang iga ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, disinilah letaknya puncak jantung. Gede ya, gede. Sebesar genggaman orang dewasa. Ya, segenggaman orang dewasa. Oh, nek kene maju tangane. Ayo ndang segenggaman orang dewasa. Yo ngikuti badanmu. Lah kalau tangannya Pak Eko ditaruh di dadamu rak yo ngebaki panggonan. Tanganmu ya untuk dadamu gitu. Lah kalau tangannya orang dewasa ditaruh di dadanya bayi, kan malah ngebaki nggon separuh dada. Ya menurut genggamannya si bayi kurang lebih 250 gram. 250 gram pokoknya seperempat kilo ya. Seperempat kilo itu beratnya jantung. Nah, segenggaman orang dewasa. Nah, karena bentuknya basis, ya, jantung itu memiliki basis sampai ke garis mid sternal kedua terus sebagian tertutup oleh sternum dan sebagian tertutup oleh tulang iga. Ya normal jantung ada di belakang tulang iga. Meskipun kadang-kadang ada anomali kelahiran yang spesial banget gitu. Jarang, tidak selalu ada per 100.000 kelahiran jantung tempatnya di luar dada. Yo pastinya yo medeni ya jantung di luar dada. Ada juga yang dinding perut belum terbentuk sehingga adanya cuma lapisan peritoneum sehingga perutnya itu bening. Isinya kelihatan ususnya. Jadi isinya kelihatan kayak televisi berpelukan gitu. Ini bayi bukan teletabis betulan. Nah, sebentar. Setelah kita inspeksi, oh ini toh produk proyeksi jantung pada dinding dada. Dengan begitu, maka kita akan, kalau orangnya kurus, ya orangnya kurus, kalau ini berkaitan dengan pernafasan, itu iganya itu akan kelihatan, gitu ya. Kebetulan ini orangnya kan kekar, ya kan? Kekar. Kayak aderai, ya kan? Tuh. Aderai itu jumlah ototnya dia dengan ototnya aderai jumlahnya sama. Ini loh pasien ini dengan ototnya aderai jumlahnya sama. Saya cuma ngomong jumlah. Iya, cuma sama-sama ada duit di dompet. Semuanya ada gitu. Cuma beda angkanya ya kan gitu. Duitnya 5 lembar, tapi yang satu jumlahnya 500.000, yang satu lagi 5M. 5M mangebunan. Nah, karena tempatnya kalau orangnya kurus,
maka kalau diraba ini adalah namanya PMI, poin maksimal impuls. Ya. Tempat denyutan jantung teraba. Ya, Anda boleh meraba, silakan di sini. Ya. Rasakan. Iya, silakan yang perempuan. Kalau yang meraba perempuan kamu tenang aja. Masuk di sela-sela, jangan di atas tulang. Satu-satu, rasa rebutan. Nanti ini korban tak tinggal. Mau meraba enggak? Lu silakan lu, kalau kamu enggak mau mencoba, saya enggak akan ngajari lagi. Ya enggak apa-apa loh ya. Adik tuh Yan. Enggak ke sana. Ya ada. Iya. Ya. Berapa? Di Atas. Selasur. masuk. Ya, silakan yang Umi mau coba Umi. Ya ada. Enggak apa-apa. Ada dia ada. Ya ada sini. Ya ada sini ada. Ada ya itu. Sini tak tunjukkan. Iya. Marah nyawa ke. Marah nyawa. Salah. Yang tunjukkan dia. Apa ya udah? Dua-duanya. Ya. Jadi di situ adalah namanya PMI, poin maksimal impuls. Nama lainnya adalah ictus cordis. Nah, nama lainnya adalah ictus cordis. Karena normalnya di situ bila, dengerin bila PMI kok bergeser dari garis midclav, bergesernya itu ke sana keluar ke lateral, berarti terjadi pembesaran jantung. Kalau orangnya dadanya tipis. Kalau dia itu bergeser ke medial, kemungkinan ada tumor intratorakal. Gitu. Jadi kalau kamu nggak kelihatan sana dulu slow sana itu loh di belakangnya indah nih. Kamu nggak kelihatan. Nah, jadi hanya dengan melihat PMI atau ictus cordis kita bisa mengetahui indikasi yang diderita oleh pasien. Oh, geser keluar. Berarti pembesaran jantung. Namanya kardiomegali. Ya. Nah, itu inspeksi. Nah, pembesaran pergeseran sekarang dilanjutkan dengan perkusi. Ingat, suara paru itu adalah timpani. Suaranya kayak gini. Silakan diketuk. Ini rongga. Iya. Nah, ini suara paru. Karena ini longgar sekali. Sekarang suara paru. Maka mengetuknya ada di sela iga. Dengar semua? Sekarang kita dengarkan suara jantung. Beda? Beda, hampir kayak suara lengan. Padat dia. Karena dia organ padat. Makanya ini adalah suara timpani. Ya. Dengar? Ini suara peka. Dep dep dep. Deng deng deng. Sini rongga, sini padat. Oke? Makanya kalau kita ketuk, kita mengetuknya dari, ini kan paru, lobus inferior sinistra.
paru kiri bawah, lobus kiri bawah. Suaranya sama dengan di sini. Kalau kanan suaranya redup karena apa? Ada hati di kanan ini. Nah, oke ya, saya naikkan lagi. Oke ya, sama. Ya, beda. Mulai beda. Ini disebut sebagai batas jantung. Ini namanya suara redup. Redup adalah pertemuan timpani dengan peka. Makanya kalau mau mengukur batas jantung ya dari arah luar. Duk duk duk, duk duk duk. Nah. Karena Pak Eko bolak-balik ngukur jadinya langsung tak gambar. Terus kayak begitu terus, nah, ini kan di atas tulang udah nggak bisa. Nah, titik-titik ini tinggal digabungkan, ini akan jadi gambar jantung. Redup, dikaitkan gambar jantung. Kayak di majalah Bobo itu loh. Ya kan, kelinci ya, disilang-silang. Nah, adikmu suruh ngetutke aja, malah jadinya sapi ya. Ya. Jadi kalau batas redup melebar, maka ukuran jantung membesar. Kardiomegali. Ictus cordis bergeser ke lateral. Paham sampai sini? Paham. Karena kamu harus bisa melakukan sendiri. Yang berikutnya adalah auskultasi. Tolong ambilkan stetoskop. Coba deh, ada yang pinjam stetoskop ke Bu Ari, barang 2 atau 3 lagi. Ya, bunyi jantung itu ada 2, normalnya BJ1, BJ2. Banter banget. Ini orangnya takikardi ini. Deg-degan. Mungkin karena ditungguin. Iya, Pak. Ini lebih dari 100 ini. Iya. Tekan, Mas. Pakai pertamak mungkin ini. Pertamax turbo, Pak. Ya, banter aduk. Pertamax turbo, perlu pasir. Iya benar. Oke. Nah, ya. Ya kan? Kalau ada orang dengan denyut jantung sampai badannya juga ikut bergetar, kayak gini, deg 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 deg, itu namanya palpitasi. Ya, palpitasi. Nah, oke, ya. Taruh aja di situ. Jantung itu punya 4 katup. 2 katup atrioventrikuler, ya. 2 lagi katup semilunar. Kalau atrioventrikuler itu adalah katup antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, yang namanya tricus pidal, dan yang kedua dari atrium kiri ke ventrikel kiri yang namanya mitral. Kalau atrioventrikuler itu katup aorta dan katup pulmonal. Oke, sekarang suaranya lep 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 lep. Jadi lep itu adalah menutupnya katup atrioventrikuler, yang dep itu menutupnya katup aorta. Jadi lep adalah BJ1, dep itu BJ2. Oke, silakan kalau mau dengarkan ambil semua ya, ambil silakan.
Ini yang putri. Pegang. Kalau kamu nggak dengarkan kamu silakan. Mendengarkan. Tak tunjukkan. Kita tutup. Nah, sekarang tak tunjukkan katup mitral, suara katup mitral. Ingat ya, Pak Eko menunjukkan katup mitral bukan suaranya itu lup 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 lup. Seolah-olah berarti BJ1 tok ini, Pak. Enggak. Kamu juga akan mendengarkan BJ2, cuma suara lupnya itu lebih keras. Oke. Pak Eko juga akan menunjukkan suara katup aorta dep, dep, lebih dominan dibanding lepnya. Oke, suara katup aorta itu ada di interkosta kedua kiri, sejajar ya, sejajar garis mid parasternal. Nah, di sini ini adalah aorta. Suara mitral adalah setinggi interkosta keempat, sejajar dengan garis parasternal. 2, 3, 4. Ini suara mitral. Suara katup pulmonal setinggi interkosta kedua, sejajar garis parasternal dekstra. Ya, sekarang silakan untuk mendengarkan mitral. Ini pegang, kamu mau dengarkan apa? Ini silakan kamu dengarkan. Silakan kamu dengarkan. Kamu taruh. Tuh. Ya, kamu dengarkan, jangan dipindah-pindah. Yang dipindah-pindah itu adalah stetoskopnya. Dipindahkan ke teman yang lain yang dengerin. Ini dupnya lebih. Nah, silakan gantian mendengarkan. Ditekan sininya kalau mau mendengarkan jangan. Nah, ditekan.